Baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Baik. Saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini telah kita bisa berkumpul kembali. Dan sebelum kita mulai materi pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Baik, silakan bawa kita dalam doa. Boleh jadi bang, bisa lupa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dalam Yesus 3 ya. Dalam Yesus kita bersandar. Dalam Yesus kita. Sekarang kita akan masuk pada pengecekan kehadiran siswa kita sebagai salah satu Hadir Pak. Sylvia Apriani Miseri Agule Hadir Pak. Mesra Morale Kristiani Gule Hadir Pak. Rani Sulai Hadir Pak. Esther Gloria Gule Hadir Pak. Carlos Saputra Gule Reski Longde Gule Stephen Valentino Alukan Gule Hadir Pak. Adriana Rizal Astanilai Hadir Pak. Jessica Maria Hadir Pak. Besi Kristialu Hadir Pak. Rizka Darmia Herdi Nani Sarwati Gule Gerasi Keluarga Dai. Baik, berarti kita hadir 15 orang dan satu orang kita ya. Baik, sebelum kita memulai materi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Dan silakan siswa kami berdiri. Dan sekarang setelah kita menyanyikan lagu, Bapak Guru menyampaikan dari sini yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu satu, mengidentifikasi sumber daya hutan di Indonesia. Dua, mengidentifikasi sumber daya tambang di Indonesia. Tiga, mengidentifikasi sumber daya kemaritiman di Indonesia. Itulah yang menjadi materi kita atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, Bapak bertanya dari sini, apa materi kita sebelumnya? Potensi ekonomi lingkungan. Iya, berarti kita kemarin sudah mempelajari potensi lingkungan, ya kan? Baik, sekarang yang menjadi materi kita pada hari ini adalah, atau yang kita pelajari pada saat ini dengan judul sumber daya alam di Indonesia. Baik, sebelum Bapak menanyakan video, karena tadi kita sudah tahu apa yang menjadi materi kita pada hari ini mengenai sumber daya alam. Jadi tersirat di belakang kita di situ apa itu sumber daya alam, ya kan? Jadi ada pertanyaan dari Bapak di sini, bagaimana kita sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia sebaik mungkin tanpa
mengeksploitasi secara berlebihan. Siapa yang bisa menjawab? Nah, silakan. Salah satunya adalah satu mengelola pertanian, perkebunan, peternakan, dua mengelola sumber daya agar bernilai ekspor, menjaga kelestarian laut dan hutan, tiga menggunakan sumber daya tambang. Baik, terima kasih. Itulah cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah kita Indonesia kan. Baik, sekarang mari kita simak atau kita amati video berikut yang saya akan sebut di atas. Genteng dan lonteng terbuat dari tanah. Fondasi dan rangka terbuat dari besi dan batu. Dan semua itu termasuk sumber daya alam. Pertanyaannya, dari mana kita mendapatkan sumber daya alam tersebut? Apakah tersedia di Indonesia? Dan inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang sumber daya alam. Namun sebelumnya, silakan subscribe dan potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam semua bahan yang dibutuhkan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk hidup. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui diantaranya minyak dan gas bumi, batu bara, serta tambang lain. Sumber daya alam yang dapat diperbarui terbarukan ada sumber daya alam yang tak habis seperti sinar matahari, udara, air, panas bumi dan angin. Baik, setelah kita simak video tadi, kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran kalian? Karena di situ kita akan melihat adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia kan? Dan tadi situ sumber daya alam di apa jelaskan di sini adalah semua kekayaan alam berupa benda mati atau makhluk hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya kan? Iya. Kalau kita perhatikan tadi ada terbagi berapa sumber daya alam? Ada sumber daya alam yang dapat terperbarui dan dalam sebelumnya kan? Nah, jadi tadi kita sudah melihat di video yang telah Bapak tayangkan tadi kan? Dan sekilas Bapak jelaskan apa itu sumber daya alam yang dapat terperbarui. Apa contohnya? Seperti tanah, apa lagi? Air. Terus itu adalah salah satu contoh sumber daya alam yang dapat terperbarui. Nah, bagus. Dan secara besar-besarnya terperbarui termasuk apa saja? Logam mulia, batu Nah, itulah dia beberapa jenis dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Baik, potensi sumber daya alam di Indonesia ada terbagi 3. Salah satunya sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, sumber daya alam perkebunan. Nah, itulah sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Berarti ada 3 jenisnya kan? Sumber daya alam yang ada di hutan, tambang, dan sumber daya alam perkebunan yang ada di laut, ya kan? Itu dia secara besar ya. Dan kawasan hutan di sini ada terbagi 3, yaitu kawasan untuk produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi, ya kan?
Oke. Baik, dari sini Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan hutan konservasi. Yaitu hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok mempengaruhi keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Cakupan wilayah hutan konservasi dapat di daratan maupun di perairan. Nah, seperti yang terlihat di atas, hutan konservasi dibagi menjadi dua, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Itu ya. Sekarang kita masuk pada sumber daya alam tambah. Nah, di sini kita terapkan adalah satu bahan galian golongan A seperti aktivitas bahan galian strategis untuk keamanan dan pertahanan negara. Contoh minyak bumi dan minyak bumi dan gas. Oke, selanjutnya bahan galian golongan B, misalnya atau bahan ini adalah bahan galian vital, misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup hayat maya. Contohnya saya perak, emas dan tembaga. Itu dia ya. Baik, sekarang sumber daya kemaritiman. Sumber daya kemaritiman adalah mencakup semua sumber kekayaan alam maritim yang terkandung di laut, baik di permukaan laut, di dalam laut, dasar laut, dan pesisir pantai. Dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, termasuk pemanfaatan laut sebagai sarana transportasi, kan? Media penghubung, pemersatu, dan media petani. Itulah dia sumber daya alam yang ada di wilayah kita. Indonesia, kan? Sudah bisa mengerti? Sudah. Baik. Sekarang kita akan diskusikan hasil materi kita pada hari ini. Caranya begini. Kita akan bentuk kelompok. Misalnya kita ada 15 orang, karena kita hanya 15 orang, satu orang tidak hadir. Jadi kita bagi ke kelompok aja ya. Kita bagi ke kelompok ya, berarti 5 orang. Cara yang ini aja lah, ini satu kelompok ya. Waktu sudah 1, 2, 3, 4. Ini juga 5, jadi ini 5. Jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Di sini nanti ada Bapak kasih kamu kalian yang KPD, dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan dan kalian diskusikan apa saja, apa nama dan gambar yang ada di sini. Kalian diskusikan secara bersama ya. Baru kusunya dulu. Setelah diskusi banyak, namanya apa ya? Oke. Baik, nanti setelah kita diskusikan atau setelah kalian ketahui apa maksud dan tujuan yang ada di gambar itu, kalian nanti akan presentasikan di depan ya. Nanti saya unduh salah satu kelompok untuk prestasi di depan nanti ya. Kalau sudah dikerjakan, mengerti? Baik, sekarang setelah dikerjakan, kita beri waktu selama 5 menit atau 10 menit. Tergantung bagaimana hasil kerja kelompok kalian.
Dan dari sini nanti Bapak akan menilai bagaimana hasil diskusi kalian, di mana apakah ada diskusi. Nah, jadi ada penilaian secara pribadi dari Bapak di sini, secara lisan atau secara misalnya. Jadi bagi yang aktif nanti yang aktifnya ada penilaian secara konsultasi Bapak di sini ya. Jadi kalian aktif gimana cara menegakkannya, sepakatnya apa namanya. Jadi kalau kira-kira ada yang merasa kesulitan bisa bertanya kepada Bapak itu enggak Pak. Baik, sudah siap? Sudah. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan mengunduh atau memilih atau siapa yang bisa atau siapa yang berani untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Silakan maju 5 orang ke depan. Silakan presentasikan hasil diskusi sebelum kalian. 5 orang. Sesuai dengan nama kelompok kalian ya. Langsung 5 orang. Karena kita tadi 3 kelompok. Sini. Baik, yang lain perhatikan dan silakan amati hasil diskusi. Baik, silakan. Baik, perkenalkan dari kelompok berapa?
Baik, itu saja hasil diskusi kelompok dengan sesuai dengan gambar yang diberangkat tadi. Ya, baik, kita sudah dengar tadi apa yang menjadi hasil diskusi teman-teman kita. Sesuai dengan gambar yang ada bahwa gambar itu adalah apa tadi namanya gambar? Hutan apa tadi? Hutan produksi. Baik. Yang berikut tadi apa namanya? Hutan lindung. Baik. Itu adalah termasuk sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik, dari hasil presentasi teman-teman kita, dan sebelumnya kita tepuk tangan bersama. Baik, dari hasil diskusi kelompok mereka, kira-kira dari kelompok 1 atau kelompok 3 ada pertanyaan? Ya, baik, silakan dari kelompok 3. Saya tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Jadi pertanyaan kami dari kelompok 3 yaitu apa guna atau fungsi hutan produksi? Terima kasih kesempatan ya. Akan kami menjawab guna atau fungsi hutan produksi yaitu kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi yang dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Itulah jawaban. Baik, kira-kira sudah bisa dimengerti apa yang sudah dijawab teman kita? Sudah. Ya, baik, silakan sekarang teman-teman buat kelompok. Baik, silakan dimulai. Baik, terima kasih ya dari kelompok 2 tadi sudah. Baik, kita sudah tadi hasil diskusi teman kita dan itu juga dengan yang lain. Atau Anda masih mau menampilkan hasil diskusinya? Atau itu saja? Tidak ada lagi? Tidak. Baik. Tadi kita sudah ketahui bersama mulai dari tayangan video sampai pada hasil penjelasan apa dan presentasi hasil diskusi teman kita bahwa sumber daya alam di Indonesia ada terbagi beberapa jenis ya kan? Dan dari hasil materi kita yang sudah kita pelajari, saya minta siswa saya untuk mengambil kesimpulan dari hasil materi yang sudah kita pelajari. Ada yang sudah bisa menyimpulkan apa hasil atau tujuan materi kita yang menuju sumber daya pada hari ini? Kayak bisa? Mau ya silakan. Silakan disimpulkan. Menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi itu adalah hasil kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Segala sesuatu yang muncul dari alam secara alami kan? Itulah dia yang menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini ya. Baik, sebelum kita teruskan, ada pertanyaan kedua, kira-kira bagaimana materi kita pada hari ini? Apakah sudah bisa dimengerti? Sudah. Bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Dan sekarang masih ada lagi pertanyaan kedua, apa yang telah kamu komentari pada pelajaran hari ini? Mengenal sumber daya alam Indonesia. Benar, berarti mengenal sumber daya alam Indonesia sesuai dengan yang sudah kita terangkan tadi di atas ya kan? Bahasa terusnya, apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran pada hari ini? Cara menyampaikan materinya sangat jelas dan mudah dipahami. Ya, itu masih cara menyampaikannya dengan cara yang mudah dan mudah dipahami ya kan? Walaupun ada sedikit kendala ya kan? Ya. Bahasa terusnya, materi kita untuk pertemuan selanjutnya yaitu mengenai aktivitas kehidupan masyarakat pada masyarakat. Itu materi kita nanti pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk kalian baca-baca di rumah. Baik, sebelum kita akhiri atau kita menutupnya, kita
kita akan menyanyikan sebuah lagu atau lagu wajib nasional ya. Itu dengan dulu ungkapan sukacita dan saya minta siswa saya untuk berdiri. Baik, sebelum kita istirahat karena sudah mau istirahat, sekarang saya yang membawa kita ke dalam doa. Nah, silakan. Silakan. Ya. Baik, terima kasih.